Pemirsa, pasca ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara pada Jumat siang kemarin, tercatat ada 96 korban luka. Para korban ini dirawat di 3 rumah sakit berbeda dan sebagian besar korban dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Berdasarkan data yang didapat dari posko pelayanan di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, jumlah korban ledakan SMAN 72 Jakarta yang dirawat di rumah sakit tersebut mencapai 43 orang. Dari total 43 korban tersebut, 14 siswa masih menjalani rawat inap, sedangkan sisanya sebanyak 29 orang telah dipulangkan. Sementara itu, di Rut RSI Cempaka Putih, Dr. Pradono Handoyo menjelaskan 2/3 korban mengalami gangguan pada bagian pendengaran. Setelah pemulihan jasmani, korban membutuhkan konseling psikologi. Kemudian di RS Yarsi Cempaka Putih terdapat sebanyak 15 pasien. 14 diantaranya masih dirawat inap, sedangkan 1 orang sudah dipulangkan. Dari antara angka tersebut, 13 diantaranya menjalani perawatan inap biasa, sementara 1 lainnya menjalani operasi. Ke-13 korban tersebut rata-rata mengalami gangguan di bagian pendengaran juga. Dan 1 korban yang dioperasi disebut mengalami luka bakar cukup berat. Selain itu, korban disebut berjenis kelamin laki-laki, turut mengalami trauma abdomen atau cedera di rongga perut. Untuk itu, korban lainnya juga dirawat di RS Pertamina Jaya, Cempaka Putih. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari kondisi para korban ledakan yang dirawat di rumah sakit, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Berita 1. Ada Monik Syafira dan Hidayat Syarif di RSI Cempaka Putih, serta rekan Reza Pamungkas di RS Yarsi. Selamat sore rekan-rekan. Kita akan ke Monik terlebih dahulu. Monik, seperti apa kondisi terkini dari para korban ledakan yang berada di tempat Anda melaporkan? Apakah sudah ada perkembangan data terkait dengan yang masih dirawat inap dan juga kondisinya? Silakan. Ya Soza, hingga kini sejumlah korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara masih melakukan perawatan di berbagai 3 rumah sakit, yakni diantaranya di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, ada juga di Rumah Sakit Yarsi, kemudian terakhir ada juga di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Di mana dari ketiga rumah sakit tersebut, setidaknya ini ada 96 pasien yang telah dirawat dengan rincian 67 pasien telah dipulangkan dan 29 pasien ini masih dalam rawat inap. Sementara kalau di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, di mana tempat kami melaporkan saat ini, setidaknya ada 43 pasien yang telah dilakukan perawatan, yakni diantaranya ada 29 pasien yang telah dipulangkan, kemudian ini masih ada 14 pasien yang masih dalam rawat inap. Dan kalau ditanya bagaimana kondisi pasien pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat kemarin, memang tadi dalam konferensi pers yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, kemudian ada juga dengan Kapolri dan pihak dari KPAI sendiri, setidaknya tadi Direktur Utama dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, yakni Pradono, mengatakan bahwa 2/3 pasien ini mengalami gangguan pada pendengaran. Meskipun demikian, ini setelah nantinya akan dilakukan proses pemulihan jasmani, ini masih perlu adanya konseling psikologi dan juga pencegahan, yang tentunya hal ini dilakukan guna hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kembali. Namun pihak rumah sakit sendiri menegaskan bahwa ini dirasa bahwa proses pemulihan jasmani ini akan dilakukan dengan cepat, mengingat memang karakter ataupun usia dari korban ini masih merupakan anak-anak begitu ya, masih merupakan usia muda. Namun memang gangguan pendengaran ini masih dirasakan oleh sejumlah pasien yang terjadi pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara kemarin. Soza. Baik. Terima kasih rekan Monik untuk informasi Anda. Kita bergeser pemirsa dari rekan Monik di RSI Cempaka Putih menuju ke rekan Reza yang ada di RS Yarsi. Selamat sore Reza. Apakah ada perkembangan situasi dan kondisi terkait dengan para korban luka yang dirawat di tempat Anda melaporkan sampai dengan saat ini, baik itu terkait dengan jumlahnya atau kondisi penanganannya? Silakan. Sore, bisa saya laporkan di Rumah Sakit
Yarsi. Total ada 15 orang korban yang dirawat di rumah sakit Yarsi. 13 dirawat inap di ruangan. 1 korban memang mengalami gangguan yang cukup berat. Korban dengan luka bakar dan harus dilakukan operasi fisik dalam perawatan ICU. 1 korban sudah dipulangkan dan menjalani rawat jalan. 13 korban yang dirawat rata-rata para korban mengalami keluhan gangguan pendengaran. Tadi tepat pukul 2, Menteri Sosial sempat menjenguk para korban yang ada di rumah sakit Yarsi ini. Dalam kunjungannya Menteri Sosial juga akan memberikan pendampingan trauma healing kepada para korban. Begitu, Sosa. Baik, kita akan nantikan terus bagaimana perkembangan dari kondisi para korban yang tersebar di sejumlah rumah sakit. Terima kasih rekan Reza Pamungkas untuk laporan Anda, dan sebelumnya ada rekan Monik Syafira dan Hidayat Syarif. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.